Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gita Akila. Saya dari kelas A reguler 2020. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman saya yang belum mereka ketahui. Di sini saya mengangkat 3 topik dari teman saya, yaitu yang pertama ada Kezia yang menanyakan soal abstrak pada penulisan karya ilmiah. Yang kedua ada Juwita yang mempertanyakan mengenai metode penelitian, dan yang terakhir ada Ainda yang mempertanyakan mengenai rumusan masalah. Di sini saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan sebuah intisari ringkas atau singkat dari sebuah artikel yang terletak pada bagian pertama dari sebuah karya tulis. Namun dalam pembuatannya, abstrak dibuat di akhir setelah penulis memahami seluruh isi karya tulis ilmiahnya. Abstrak terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama isi dari bagian abstrak itu sendiri, dan yang kedua adalah keywords atau yang kita kenal dengan kata kunci. Adapun isi abstrak itu sendiri meliputi antara lain yang pertama ada topik. Topik ini berisikan mengenai pembahasan apa yang dibahas di dalam suatu penulisan tersebut. Dan yang kedua adalah teori atau asumsi. Yang ketiga ada metode. Yang keempat ada data. Data ini dapat kita temui di artikel lain ataupun buku. Kemudian yang kelima ada hasil kajian. Hasil kajian ini berisikan perolehan data yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang keenam ada isu, dan yang ketujuh ada kajian. Isu ini adalah permasalahan yang diangkat oleh si penulis di dalam tulisannya. Isu ini biasanya juga permasalahan yang lagi dibicarakan atau yang masih booming pada saat ini. Dan yang terakhir adalah tujuan dari penulisan itu sendiri. Sedangkan keywords terdiri atas 3 kata sampai maksimal 5 kata, sebagai tujuannya yaitu memudahkan pembaca dalam menemukan poin dari apa yang dicarinya. Jadi ketika pembaca itu ingin mencari sesuatu informasi yang dia inginkan, dia hanya tinggal membuka artikel dan kemudian dia bisa langsung melihat keywordsnya. Kemudian dia langsung bisa tahu apa isi di dalam artikel tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ialah cara atau prosedur yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya sehingga nantinya mampu menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian. Dalam metode penelitian sendiri memiliki beberapa tahapan, diantaranya yang pertama ada jenis. Jenis ini terdiri atas komparasi, di mana komparasi ini artinya adalah membandingkan antara satu hal permasalahan dengan satu hal permasalahan yang lainnya. Kemudian ada korelasi atau mengkaitkan, yaitu mengkaitkan antara satu hal dengan hal yang lainnya menjadi satu paduan, seperti itu. Kemudian ada deskriptif atau menghubungkan. Di sini artinya yaitu penghubungan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. Dan yang kedua ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ialah tempat atau lokasi yang diteliti. Yang ketiga ada informan. Informan ialah seseorang atau sumber yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang kita tanyakan secara baik dan benar. Adapun dalam pengumpulannya sendiri bisa kita peroleh pertama dari masyarakat, yang kedua dari data. Data ini meliputi data sekunder, yaitu data mentah yang belum diolah, dan selanjutnya ada juga data statistik. Kemudian yang keempat ada teknik pengumpulan data, terdiri atas observasi atau penelitian, wawancara, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Kemudian yang kelima ada teknik analisis. Teknik analisis terdiri atas reduksi data, di mana di sini seorang penulis atau seorang peneliti menyusun hasil-hasil dari penelitiannya atau
data yang telah diperolehnya menjadi satu paduan agar mudah dimengerti. Kemudian kemudian dilanjutkan dengan display data. Display data ini adalah penyajian data ataupun penyempurnaan lebih lagi untuk data tersebut. Kemudian ada interpretasi data. Interpretasi data ini adalah tanggapan atau saran dari seorang peneliti terhadap penelitiannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ialah kumpulan dari beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya dan dibuktikan kebenarannya dengan baik dan benar melalui pengumpulan data. Adapun tujuan dari rumusan masalah ialah yang pertama sebagai alasan mengapa penelitian ini dilakukan, dan kemudian untuk menentukan jenis data. Jika kita mengetahui jenis data, maka memudahkan bagi kita dalam menentukan teknik analisis datanya. Seperti contohnya data tersebut lebih cocok menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman dan juga bagi diri saya sendiri tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.